Shalom, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat norfloxacin. Shalom, saya akan menjelaskan definisi dari obat norfloxacin atau fluoroquinolone. Ini merupakan antibiotik yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan juga gram positif yang memiliki MIC tinggi. MIC ini merupakan singkatan dari minimum inhibitory concentration atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. MIC ini yang 4 kali sampai 8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh ciprofloxacin yang merupakan prototip obat tersebut. Baiklah, norfloxacin adalah fluoroquinolone sintetis spektrum luas dengan aktivitas antibakteri. Norfloxacin ini menghambat aktivitas DNA gerase sehingga menghambat replikasi DNA bakteri. Norfloxacin ini berkonsentrasi dalam tubulus ginjal dan kandung kemih dan bersifat bakterisida terhadap berbagai organisme gram positif dan gram negatif aerob. Baiklah, nama generik dari norfloxacin ini yaitu norfloxacin dan nama patennya atau juga disebut dengan nama dagangnya yaitu Piroflox atau Noroxin. Berikut bentuk sediaan obat. Klasifikasi dan golongan obat. A. Klasifikasi. Termasuk dalam klasifikasi obat yang bekerja pada sistem renal. Obat yang memengaruhi sistem saluran kemih dan bladder, seperti antiinfeksi saluran kemih. B. Golongan. Termasuk dalam golongan antibiotik. Saya akan menjelaskan mengenai indikasi serta kontraindikasi dari penggunaan obat ini. Seperti yang kita ketahui, kalau indikasi itu adalah kenapa seseorang itu membutuhkan obat norfloxacin itu. Nah, kalau indikasinya adalah ketika seseorang itu membutuhkan obat ini ketika ia mengalami atau terkena atau terinfeksi virus dari gram positif dan gram negatif yang menghambat dua kerja enzim dari tipe enzim topoisomerase 2 yaitu DNA girase dan topoisomerase 4. Indikasi dari norfloxacin ini yaitu digunakan untuk infeksi saluran kandung kemih, gastrointestinal, dan gonokuskus yang spesifik yang disebabkan oleh Shigella, dan digunakan untuk prostatis dan gonorrea tanpa komplikasi akut. Nah, sedangkan kontraindikasi seperti yang kita ketahui kepada siapa saja yang tidak bisa menerima obat norfloxacin ini. Nah, kalau kontraindikasi dari obat norfloxacin ini adalah seseorang yang mengalami hipersensitivitas terhadap norloxina atau antibiotik golongan quinolone, dan tidak boleh juga diberikan kepada anak-anak dengan sembarangan, ibu menyusui dan ibu hamil, pasien dengan epilepsi atau kejang, gangguan irama jantung, dan hipoglikemia atau terinfeksi gangguan irama jantung, dan masih banyak lagi seperti yang mengalami gangguan sistem saraf pusat dan penerima transplantasi jantung atau ginjal. Efek samping dari penggunaan obat norfloxacin ini adalah seperti muntah, diare, fungsi ginjal yang abnormal, konstipasi, mulut kering. Itu adalah efek samping yang umum. Ada juga efek samping yang jarang tapi kalau terjadi bisa fatal, seperti neurolisis, epidermik toksik, sindrom hepatitis, dan atau gagal hati. Farmakodinamik obat norfloxacin dapat menghambat enzim topoisomerase 2 dan 4 yang dimiliki oleh sintesis DNA. Penghambatan kedua enzim ini mengganggu proses rekomendasi, perbaikan, replikasi, dan transkripsi DNA pada sel-sel bakteri. Sebagai hasilnya, pertumbuhan bakteri akan terhambat dan sel-sel bakteri akan mengalami kematian. Melalui aksi ini, norfloxacin disebut juga sebagai agen bakterisid. Kemudian, saya akan menjelaskan farmakokinetik. Yang pertama itu absorpsi. Norfloxacin diabsorpsi di saluran cerna dengan cepat, namun hanya 30-40% dari dosis oral yang terserap.
Norfloxacin mencapai dosis puncak pada plasma sekitar 1,5 mikrogram per mil untuk dos oral 400 mg dalam waktu 1-2 jam setelah minum. Makanan atau produk olahan susu dapat memperlambat absorpsi norfloxacin di saluran cerna. Kemudian distribusi norfloxacin didistribusikan dengan baik pada jaringan traktus, genitourinaria, dan gastrointestinal, termasuk itu parenkim ginjal, kandung kemih, liver, prostat, testis, jaringan seminal, uterus, tuba fallopian, cervix, dan vaginia. Norfloxacin juga didistribusikan dalam cairan bilik senar, tonsil, mukosa, dan sputum. Kemudian, norfloxacin sebagian besar dimetabolisme di liver. Kemudian, saya akan menjelaskan yang terakhir itu eliminasi. Norfloxacin dieliminasi pada urin lewat filtrasi glomerulus dan sekresi tubular pada 24-48 jam setelah pemberian obat, yaitu sekitar 25-40% disekresikan lewat urin, 5-10% sebagai metabolik inaktif, dan 30% disekresikan melalui feses, yaitu dalam waktu 48 jam. Norfloxacin memiliki waktu parut 3-4 jam dengan rata-rata kecepatan pembersih norfloxacin pada renal berkisar 275 ml per menit. Selanjutnya adalah cara pemberian obat norfloxacin. Pemberian obat norfloxacin haruslah dilakukan dengan terhidrasi dengan baik, di mana obat tersebut tidak boleh dibagi dua. Yang kedua, diberikan dalam satu jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dan yang ketiga, asupan cairan yang cukup. Yang keempat, sebaiknya diberikan pada sore hari. Dan yang kelima, jika pemberian obat tersebut dilakukan dalam 1 kali 1 hari, maka dalam pemberian tersebut haruslah diberikan dalam jam yang sama. Dalam 2 jam setelah pemberian, maka yang mengkonsumsi obat tersebut tidak boleh mengkonsumsi produk lain yang mengandung besi dan juga seng, seperti aluminium, magnesium, Videx, sukrofat, olahan kalsium, dan juga bubuk pediatrik. Shalom, saya Silvi Haloho. Saya akan menjelaskan mengenai nursing consideration obat norfloxacin. Yang pertama, sebelum dilakukan pemberian obat, maka perawat harus mendapatkan spesimen urin untuk kultur dan tes sensitivitas. Yang kedua, menentukan riwayat penyakit sistem saraf pusat jika memungkinkan, karena mengindikasikan penurunan ambang kejang. Yang ketiga, sebelum memulai pemberian obat, perawat harus memberitahu dokter terlebih dahulu. Yang keempat, melakukan peringatan sebelum memulai terapi. Yang kelima, mencari tahu apakah pasien memiliki riwayat hipoglikemia atau perpanjangan QT mendasar. Yang keenam, menentukan jika pasien menggunakan LA antiaritmia. Yang ketujuh, pemberian obat dilakukan saat perut kosong, 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi antasid, surfaktan, vitamin yang mengandung zat besi atau seng. Yang kedelapan, memastikan peralatan resusitasi tersedia. Indeks keamanan kehamilan obat norfloxacin ini akan baik dikonsumsi pada kehamilan jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada risiko yang akan terjadi pada janin. Pengkonsumsian obat ini dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan fetus yang lethal. Awalnya bisa menurunkan berat badan dan panjang fetus. Dari beberapa studi, pengkonsumsian obat ini dalam dosis yang tinggi bisa menyebabkan malforasi tulang dan dilatasi di vertikulum. Special precaution pada pasien yang mengalami indikasi saat mengkonsumsi obat ini, mungkin sebaiknya jauhkan dari sinar matahari langsung, menggunakan sunblock, tidak menggunakan sunlight. Jika sebaiknya juga jangan konsumsi obat ini dengan obat lain kecuali resep dari dokter, seperti suplemen herbal dan vitamin. Berikut sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Shalom.